Seperti biasa ya, istilahnya kegalauan orang tua. Iya betul. Nah nanti kalau lulus, kalau non formal gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim dan selamat datang kembali di Nida Podcast Channel ya. Seperti biasa pagi hari ini bareng Bino Herdian, hari Rabu tentunya program spesial Dunia Pondok. Dan pagi hari ini saya juga sudah kedatangan staf pengajar Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Beliau adalah Ustadz Meka Hafizahullah dan Ustadz Ali Mahdi Hafizahullah. Beliau bukan staf pengajar nih. Oh, Masya Allah, salah dia. Sebagai apa nih, Ustadz? Karyawan. Mudir. Oh, sebagai mudir Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Masya Allah, sudah datang semuanya di sini di studio kami di Podcast Nida Channel. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya beliau berdua juga sudah mau diundang untuk ke Podcast Nida Channel. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa kalau bersama Ustadz saya rada agak-agak yang deg-degan gitu nih. Sehat semua saya dan keluarga Ustadz ya? Alhamdulillah. Kalau Mas Pino sehat, saya sehat insyaallah. Alhamdulillah insyaallah ya. Keluarga sehat semuanya. Sebelum masuk ke materi Pondok Pesantren Ibnu Abbas, saya ingin nanya nih Ustadz sama antum berdua, bagaimana sih istilahnya untuk dakwah di Kota Pekalongan dan sekitarnya ini semakin dari zaman ke zaman, ya bagaimana Ustadz menurut antum? Monggo Ustaz tadi. Dengan yang sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patut disyukuri. Uh-huh. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, baik itu dakwah di Kota Pekalongan khususnya atau di Kabupaten Pekalongan ya Mas Pino. Ini Masya Allah perkembangannya sangat pesat. Masya Allah. Saya teringat akan nasihat guru saya yang selalu terulang itu, Ustadz Mubarak Ba Mu'allim hafizahullah ta'ala. Beliau selaku mudir kepala di ST Ali Surabaya. Beliau mengatakan bahwa dakwah ini jika ditutup salah satu pintunya maka dia seperti air bah. Air bah. Satu ditutup maka akan semakin santer ya keluarnya. Tekanannya keluarnya itu akan semakin besar. Maka kemungkinan karena memang dakwah ini dakwah yang mubarakah insya Allah. Jadi saya dulu bersama dengan Ustadz Koko di awal-awal dulu dengan beliau. Kemudian alhamdulillah kedatangan Ustadz Tobroni hafizahullah, Ustadz Ridwan. Kemudian sekarang ada Syekh Abdul Karim Qasul di Zaid bin Thabit. Kemudian kedatangan rekan saya yang paling saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ali Mahdi. Masya Allah. Apalagi semakin bertambahnya juga majelis-majelis ilmu di Kota Pekalongan dan sekitarnya, Ustadz ya. Betul, Masya Allah. Berkembangnya yayasan di kota dan di Kabupaten Pekalongan ini menunjukkan geliat dakwah yang mulai semarak gitu. Dan alhamdulillahnya lagi perlu disyukuri adalah seperti yang panjenengan mungkin tahu, yayasan yang ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan ini sudah mulai duduk bertemu, Masya Allah. Kemudian saling tukar informasi, tukar pengalaman antara satu yayasan dengan yang lain. Ini Masya Allah. Bersamaan dengan banyaknya yayasan, tapi bersama itu semua yayasan itu berkumpul menjadi satu, gotong royong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Paling terutama itu ya saling menguatkan dan bergandengan tangan. Sahih, betul. Nah ini berarti yang kemarin itu sempat di Ibnu Abbas ya? Betul. Pertemuan yang kemarin ya? Pertemuan kedua itu. Pertemuan kedua ya? Insya Allah nanti pertemuan ketiga ada di Mu'ad. Kontinu terus berlanjut ya? Setiap bulan insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya Ustadz ya. Amin ya Rabb. Ustadz Ali Mahdi sendiri bagaimana Ustadz menurut antum ini untuk perkembangan dakwah di Kota Pekalongan dan sekitarnya selama antum selesai belajar di sana dan pulang di kota tercinta ini? Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada para ustadz yang
terlebih dahulu berdakwah di Pekalongan. Ya. Jadi saya merasa berdakwah di Pekalongan sudah mendapatkan lahan yang nyaman, Masya Allah. lahan yang rintangannya sedikit. Tapi saya yakin usaha-usaha zaman dahulu mereka sudah berjuang sekuat tenaga, mereka sudah membuka bagi kita jalan. Jadi dakwah di Pekalongan tidak jauh seperti apa yang disampaikan Ustaz Meka tadi. Jadi jasa para pendahulu kita. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini Ustaz, jadi untuk program Dunia Pondok ini di podcast Ndak Channel ini untuk mengenalkan pondok-pondok sunnah yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Jadi insya Allah nanti kita juga bakal undang mudir ataupun staf dari pondok-pondok tersebut untuk bisa ngobrol santai di sini lah, seperti Ustadz ini juga bareng ya, kita bisa ngobrol santai di sini. Dan ini Ustadz, jadi oh ya, sahabat muslim, ini adalah beliau ini adalah Ustadz Ali Mahdi adalah sebagai mudir pondok pesantren Ibnu Abbas, dan Ustadz Meka beliau adalah sebagai staf Ustadz ya? Staf cukup. Masya Allah, staf. Ya. Beliau. Ini beralamatnya di mana Ustadz ya untuk tepatnya sih di Jalan Kaibon. Jalan Kaibon, Kelurahan Mayangan. Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Jadi asiknya itu Ibnu Abbas berada di 2 kelurahan, Mas Bino. Oh, 2 kelurahan. Jadi pondoknya ada di Kelurahan Mayangan. Kemudian masjid pondoknya ada di Kelurahan Pekuncen. Jadi menggabungkan 2 kelurahan. Menggabungkan 2 kelurahan untuk menjadi satu, menjadi kolaborasi. Seperti saya dan beliau berkolaborasi. Masya Allah, ini kolaborasi hebat Ustadz muda. Ustadz, bagaimana sih sejarah berdirinya pondok pesantren tersebut? Mungkin siapa yang akan menjelaskan, Ustadz Ali Mahdi atau Ustadz Meka ini? Sebenarnya saya sendiri malu sebenarnya nih Mas Bino, karena khawatir salah ya. Saya masuk di Ibnu Abbas atau mulai bantu di Ibnu Abbas itu sekitar tahun 2013 ya. 2013. Saya mulai bantu, cuman tidak full. Artinya seperti yang Mas Bino tahu, kalau kuliah itu ketika liburan semester kan panjang tuh, 1 bulan, 1 bulan setengah. Nah, saya diminta oleh Pak Imaduddin Abu Ula. Beliau sebagai apa ini? Waktu itu beliau sebagai mudir. Sebagai mudir ya. Nah, saya diminta tolong untuk ngisi waktu liburan, ikut ngajar di sana. Akhirnya insya Allah saya sanggupi, maka hanya nggak setiap hari dan nggak setiap waktu saya di sana. Ketika waktu libur saja saya di sana, kemudian ketika berangkat kuliah maka saya tinggalkan kembali. Mulai fokus untuk di Ibnu Abbas sendiri sekitar tahun 2016. 2016. Itu sudah mulai full lah saya memberikan waktu untuk pondok pesantren Ibnu Abbas. Tapi kalau sebelumnya itu sudah mulai tahun 2007 kalau nggak salah Mas Bino. Sudah mulai berdiri itu tahun 2007. Sudah lama ternyata ya, 2007 sampai 2021. Ustaz. Ibaratnya kalau ada orang yang mengatakan, dan yang mengatakan bapak-bapak kita di pondok Ibnu Abbas ini menjadi cikal bakal berdirinya yayasan-yayasan sunnah yang ada di Kota Pekalongan. Masya Allah, mempelopori ternyata ya. Alhamdulillah. Mempelopori yayasan-yayasan sunnah ataupun pondok pesantren di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan tentunya juga ada dong Ustaz, untuk istilahnya visi dan misi dari pondok pesantren Ibnu Abbas. Apa nih Ustaz? Mungkin dari Ustaz Ali Mahdi sebagai mudir. Boleh baca ya? Boleh Ustaz. Ya, di sini alhamdulillah pondok pesantren Ibnu Abbas memiliki buku Pantas. Buku Pantas itu singkatan dari Panduan Tata Tertib Santri. Ini sudah lengkap tertulis apa saja yang dibutuhkan Masya Allah, oleh santri selama dia belajar di pondok pesantren. Apa aja Ustaz? Di sini juga tertulis visi dan misi pondok pesantren Ibnu Abbas. Di antara misi dulu nih. Atau dua-duanya? Dua-duanya? Panjangan. Visi dulu Ustaz. Iya. Di antara visi atau visi pondok pesantren Ibnu Abbas adalah
mencetak lulusan sekolah yang mempunyai pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Jadi harapannya lulusan Pondok Ibnu Abbas itu pemahaman dan pengamalan ilmu yang telah mereka pelajari itu benar menurut Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dasar ilmu umum. Jadi di samping memiliki ilmu agama, juga memiliki ilmu umum, dan yang kami tekankan adalah juga memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Ini diantara atau visi dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Adapun misi-misinya ada 4. Apa ya? Semuanya tuh tadi. Semuanya dong, Ustaz. Oh, iya. Nanti sampai akan jelaskan. Iya. Yang pertama adalah membekali siswa dengan dasar-dasar akidah Islam dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jadi siswa ini kita bekali dengan akidah Islam dan pengamalan Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, mendidik siswa untuk dekat dengan Al-Quran melalui hafalan dan pemahaman serta pengamalan mendidik serta pengamalan. Ini yang kedua. Yang kedua. Iya. Jadi siswa ini kita usahakan di antara program unggulan Pondok Pesantren Ibnu Abbas adalah program tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab. Mungkin ini, Ustaz, ini perlu dijelaskan atau mungkin perlu dijelaskan sama Ustaz Mega? Ustaz Mega gimana? Nah, jadi memang seperti pondok-pondok lain sebenarnya ya, bahwa ciri khas sebuah pondok itu tidak jauh lah dari yang namanya Quran dan dari yang namanya bahasa Arab. Maka di Ibnu Abbas juga menekankan pada 2 hal ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah bahasa Arabnya. Kemudian saya, Ustadz Ali, dan rekan-rekan para guru yang lain, kita membuat seperti formula untuk bagaimana santri itu belajar Al-Quran dan juga diimbangi dengan bahasa Arab. Karena tentunya ketika seorang santri itu punya atau tahu tentang masalah bahasa Arab, ketika baca Quran pun insya Allah juga akan lebih paham maknanya, punya basic lah sedikitnya. Lalu bagaimana ini menggabungkannya? Maka kita menggabungkan 2 hal ini pada 2 waktu, Mas Vino. Kalau bahasa Arab, maka kita tekankan di waktu KBM pagi. Di waktu KBM pagi. Bahasa Arab ya? KBM itu kegiatan belajar mengajar pagi. Maka bahasa Arab itu kita tekankan di jam 7 sampai jam 12. Jadi mata pelajaran bahasa Arab, baik itu nahwu, baik itu shorof, baik itu percakapan, baik itu khot, itu kita tekankan di waktu pagi. Di waktu pagi ya, khusus bahasa Arab berarti. Sahih, betul. Nah, ketika sore hari atau di luar KBM pagi, maka itu waktu untuk kita tekankan Al-Quran bagi mereka. Maka ada jam pagi untuk halaqah ba'da subuh. Kita tahu tuh waktu pagi itu waktu masih seger-segernya gitu, ya. Kemudian waktu sore ba'dal asar dan kemudian ba'dal maghrib ya Ustaz ya. Asar juga masih fresh ya? Asar juga masih baru tidur. Baru tidur ya. Jadi masih seger-segernya gitu. Itu untuk yang Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab, sehingga gampang ringkasnya adalah kalau Al-Quran di sore atau di luar jam 7 sampai jam 12, sedangkan bahasa Arab di jam 7 sampai jam 12, rentang waktu itulah. Untuk di luar itu berarti yang pelajaran umumnya kan juga ada ya? Betul. Itu mulai dari KBM jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Jam 7. Jadi ibaratnya di jam 7 sampai jam 12 itu ada KBM lain umum, misalkan matematika ada, Indonesia juga ada, cuman kita nggak begitu menekankan sekali, Mas Vino. Oh, seperti itu ya. Berarti betul. lebih ke untuk lebih yang memang ke diniyah dan bahasa Arabnya. Bahkan materi yang paling banyak di jam pagi itu adalah bahasa Arab. Masya Allah, bahasa Arab. Bahasa Arab hampir menempati 40% dari semua mata pelajaran yang ada itu diambil oleh bahasa Arab sendiri, khususnya untuk percakapan, untuk ngomong, ngajari agar anak itu berani untuk berbicara. Oh iya. Masya Allah ya, bagus programnya ya. Dari Ustadz Ali sendiri sebagai mudir juga ngajar juga, Ustadz?
Alhamdulillah saya ngajar juga. Ngajar apa Ustaz? Saya ngajar sorof dan fikih. Sorof dan fikih. Kalau Ustaz Mega? Alhamdulillah saya diberi amanah oleh beliau untuk fokus saja ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun sebenarnya juga masih banyak kurang, saya nggak tahu kenapa kok dipilih jadi guru bahasa Arab. Berarti emang sudah dipercaya. Iya, karena kurang biar lengkap Ustaz. Boleh nambahin Mas? Kenapa? Boleh nambahin? Boleh. Untuk program Al-Quran ini. Oh ya, ngomong Fadil Ustaz. Jadi untuk program Al-Quran ini untuk anak baru yang baru masuk, itu kita tidak bolehkan bagi mereka untuk langsung menghafal. Oh, seperti itu ya. Iya, karena apa Ustaz? Karena kalau seandainya bacaannya itu belum lancar, bacaannya itu belum benar, anak langsung menghafal itu akan belum bisa menghafal mandiri. Oh. Jadi pertama mereka masih kesulitan untuk menghafal karena bacanya aja belum lancar. Iya, betul. Yang kedua takutnya sudah hafal dengan bacaan yang kurang lancar, akhirnya hafalannya salah. Dan kalau hafalan sudah salah ini udah hafal dan salah nanti benernya sulit. Karena dari awal sudah salah. Sudah salah. Ya. Jadi ada anak baru itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu belum boleh menghafal. Itu belajar Iqra, belajar tahsin, belajar tajwid, qiraah Al-Qur'an. Intinya bagaimana dalam waktu 3 bulan itu anak-anak bisa menghafal. Kalau 3 bulan juga bacaannya belum lancar, nambah lagi. Berapa bulan Ustaz? Sebisanya. Sebisanya ya. Bonusnya sebisanya pokoknya ya. Jadi kalau sudah lancar, benar-benar lancar, baru dites, sudah lolos menghafal, lolos kemampuan membaca, baru boleh menghafal. Insya Allah dengan seperti itu hafalan anak itu akan lebih mudah anak dalam menghafal. Insya Allah, amin. Semoga ya Ustaz ya. Iya. Ini Ustaz, proses perkembangan Pondok Pesantren Ibnu Abbas itu bagaimana Ustaz? Maksudnya mulai dari antum aja, mulai dari angkatan antum sampai sekarang ini. Ibnu Abbas sendiri sekarang Mas Pino ada 2 jenjang ya. Iya. Ini Masya Allah. Oh ya 3 jenjang. 3 jenjang? Ya. Apa aja Ustaz? TK yang pertama. TK, yang kita sebut dengan RATQ. Ya, Raudhatul Atfal Tahfidzul Quran. Jadi kita membantu santri, mendekatkan santri kepada Al-Quran, khususnya yang masih anak-anak itu, dengan mendekatkan mereka kepada huruf-huruf hijaiyah, kemudian hafalan doa-doa sehari-hari, kemudian mengajarkan mereka untuk menghafal Al-Quran, itu di TK. Kemudian setelahnya ada jenjang SD. SD ya? Yang ini perlu saya sampaikan sedikit ini Mas Pino. Atau bahasanya di Ibnu Abbas itu bukan SD ya Mas. Apa itu? Bahasanya itu tingkat ula. Ula. Nah SMP-nya bukan SMP tapi tingkat wusto. Tingkat wusto. Apa itu bedanya ula sama wusto? Nah jadi kan mungkin banyak yang bertanya-tanya itu apa tadi ya? Tingkat SD dan tingkat SMP, ula sama wusto. Mungkin bisa dijelaskan. Dan ini pun banyak pertanyaan, gimana sih Ibnu Abbas? Ujiannya gimana? Nah, mungkin ijazahnya gimana? Iya, betul. Ikutnya ke Kemenak atau ke dinas gitu. Seringkali itu mungkin dari para orang tua yang bingung untuk memondokkan anaknya. Betul. Mungkin itu salah satunya Ustaz ya. Iya. Yang bingungnya dalam arti ini, ikutnya yang mana gitu betul. ya. Dan mungkin, itu pertanyaan pertama biasanya yang ditanyakan. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan nih kepada sahabat muslim mungkin yang lagi nonton live lewat Facebook ataupun nanti bisa disimak di channel YouTube Podcast Dak Channel ya. Atau di Ibnu Abbas juga bisa ya. Betul. Jadi Ibnu Abbas itu ibaratnya masuk di kakinya Kemenak. Jadi kita ikutnya ke Kemenak Mas Pino. Ke Kemenak atau bahasa singkatannya adalah Kementerian Agama. Jadi kita ikut ke Kementerian Agama. Nah di Kementerian Agama itu ada 2 hal. Yang satu pendidikan formal dan yang kedua adalah pendidikan non formal. Non formalnya. Pendidikan formal itu misalnya seperti MI, MTS, kemudian ada MA. Oke, kalau pendidikan non formal itu ada yang pertama ula, wusto, dan ulia.
Jadi di sini kita tahu Ibnu Abbas mengambil lewat jalur non formal, tidak resmi. Kenapa kok non formal, Ustaz? Mungkin pertanyaan sering, kenapa kok nggak formal aja? Seperti biasa ya, istilahnya kegalauan orang tua. Iya betul. Nah nanti kalau lulus, kalau non formal gimana? Masya Allah, ini pemerintah dalam hal ini mereka ini melihat bahwa pondok itu punya kontribusi positif untuk perkembangan bangsa, dan ini selalu disampaikan di dalam semua seminar bahwa pondok pesantren dengan bangsa Indonesia itu sendiri lebih duluan pondok pesantren. Iya betul, sepakat Ustaz. Ya, sebelum ada Indonesia sudah banyak pondok-pondok pesantren. Maka pondok pesantren itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya sebuah kemerdekaan negara ini ya. Maka pemerintah dalam hal ini ingin memberikan apresiasi besar kepada pondok untuk bagaimana santri-santri pondok itu bisa menjadi bupati, bisa menjadi polisi, bisa menjadi TNI, atau bahkan bisa menjadi presiden, atau bahkan mungkin menjadi wakil presiden. Sekarang wakil presidennya ulama gitu ya. Masya Allah ya. Ini ingin mengapresiasi karena Masya Allah di tengah deradikalisasi moral. Nah, betul. Minimnya moral, kurangnya integritas, kurangnya akhlak. Betul, Zat. Orang pintar banyak, tapi orang yang berintegrasi tinggi, orang yang punya akhlak baik itu, lah ini pemerintah melihat bahwa dari pondok-pondok ini Masya Allah pinternya insya Allah mereka hafal nahwu, alfiyah, ya sorof, imrit, ini Masya Allah. Mereka juga dididik akhlak ta'zim mereka kepada guru. Betul. Maka di sini pemerintah ngasih apresiasi, diberi wadah khusus untuk lulusan pondok pesantren, bagaimana diterima juga di tengah masyarakat, memiliki ijazah dan seterusnya, tanpa ada ikut campur pemerintah untuk mengatur kurikulum pondok. Ini bagusnya di situ. Jadi pemerintah ngasih apresiasi, silahkan lulusan pondok ada ijazahnya lah gampangnya, dan kami pemerintah tidak mau banyak ikut campur dalam urusan pondok. Itu kita ngambil di situ Mas Bino. Iya, saya sendiri juga pengen nanya, mungkin kan sering banget ya, karena memang pondok pesantren dengan orang yang berstigma miring, istilahnya yang radikal ini. Betul. Wah, ini dan itu ini. Itu bagaimana Ustaz kalau menurut antum sendiri itu ya? Karena kan memang kemarin-kemarin kan bukan kemarin, memang agak santer nih kemarin nih tentang pemberitaan yang seperti ini. Bagaimana Ustaz? Enggak. Antum aja lah, nanti saya nambahin. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah nggak ada perlu tambahan. Stigma bahwa pondok pesantren itu bawaannya radikal gitu ya. Berarti kan kalau bahasa Pekalongan ruwet Ustaz ya? Ruwet ya. Radikal ya. Maka ini mungkin satu. Kedua, artinya kita tidak mengatakan pondok itu benar, tapi ada faktor-faktor yang memang pondok itu sendiri berperan menjadikan masyarakat menilai kurang baik. Kenapa? Karena sikap eksklusif mereka. Iya, betul. Sikap menutup diri mereka untuk tidak bersama dengan warga, untuk tidak merangkul warga. Maka satu, dari segi penampilan aja udah beda. Kemudian tidak merangkul warga. Betul. Dilalah bahasa Pekalongannya ini Mas. Kebetulan ya. Kebetulan mungkin wajah ustadznya serem kayak saya ya. Nggak pernah senyum gitu. Mungkin misalkan ustadz serem gitu. Pahit gitu. Banyak ke saya. Jadi sudah tuh, sudah eksklusif, kemudian dari segi penampilan sudah berbeda, wajah ngeri, akhirnya masyarakat semakin menjauh tuh. Berarti memang harus perlunya setiap pondok pesantren sosialisasi. Betul. Pentingnya peran humas. Masya Allah. Beliau humas di humas juga ya. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz? Jadi ketika jenengan minta Ibnu Abbas perkenalan, nunjuk mereka itu sudah cukup untuk mewakili semuanya. Ustaz, ini siapa aja sih ya Ustaz yang menjadi pengurus pondok pesantren Ibnu Abbas?
Untuk dalam ranah yayasan atau ranah pondok ya, ranah pondok. Maka kami di pondok itu dikomandoi, dinahkodai oleh Ustadz Ali Mahdi, ya. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi ada jenjang wusta dan ulia, wusta dan ula, SD dan SMP. Maka kalau SMP saya ditunjuk oleh beliau dan yayasan sebagai kepala sekolah. Kemudian untuk ula adalah Ustadz Ari Wibowo dari Batang itu. Owner bawang goreng. Masya Allah. Mungkin kapan-kapan dipanggil sini. Iya, boleh. Sekarang produknya di sini. Terus ada siapa lagi, Ustadz? Kemudian ada Ustadz Lukman. Ustadz Lukman. Nah, itu baru itu lulusan Libya. Beliau juga mengajar bahasa Arab. Kemudian ada Ustadz Abror. Ya, Ustadz Abror. Kemudian ada Ustadz Hafi. Ustadz Hafi, ya. Anaknya Ustadz Koko ya. Hafizahumullah Ta'ala. Kemudian ada Ustadz Muflih. Masya Allah, Ustadz Muflih juga. Ustadz Muflih, adiknya Ustadz Koko ya. Kolaborasi maut. Kemudian Ustadz Hamdoni. Beliau dari Comal. Dan juga sudah melalang buana di Jawa Barat tuh. Di Jawa Barat. Nah, akhirnya beliau pulang ke Pekalongan dan alhamdulillah bergabung dengan Ibnu Abbas dan beliau yang mengatur urusan ketahfidzan. Nah, jadi proses tentang masalah tahfidz, administrasi tahfidz, target tahfidz, pokoknya yang ada urusannya dengan tahfidz itu beliau yang ngurus ya. Nah, untuk jumlah santri pondok sendiri ini kurang lebih berapa, Ustaz? Yang berarti kan ada pondok putri ya? Putri, ada putra. Untuk ula atau wusta nih, Mas? Dua-duanya? Dua-duanya. Kurang lebih. Ula terakhir tercatat itu 227 SD. 227 untuk jenjang SD ya. Laki putri sama putra tuh. Kemudian untuk wusta sekitar 130-an lah kalau kurang lebih ya saja. 120. Itu juga wusta putra dan putri. Maka kurang lebih semuanya 120 tambah 220 ya 340 lah kurang. 340. Itu gimana saat ngaturnya, Ustaz? Sebanyak itu, Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak yang bantu. Sudah banyak yang bantu ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bantu. Jadi yang sekolah ataupun yang nyantri di sana ada nggak sih, Ustaz, yang semisal ada yang setelah sekolah pulang atau juga ada yang santri mukimnya juga ada? Kita kalau pulang Mas Mino. Kalau SD pulang. Kita pulang dulu sebelum ada SMP. SD itu nginep. Bisa dibayangkan tuh. Iya, SD sebentar saya bayangkan ya. Repotnya Masya Allah seperti apa? Ngompol, nangis, mbok-mbokan lah. Mbok-mbokan ya. Kalau bahasa Pekalongannya. Alhamdulillah ketika dibuka jenjang SMP, maka jenjang SD kita tidak pondokkan. Hanya SMP saja. Maka kalau SMP, siapapun mereka, walaupun rumahnya dekat dengan pondok, masuk SMP ya mondok saja. Ada berapa orang tuh? Dua ya. Isti sama Sania itu rumahnya Mas Pino. Jadi ini pondok misalkan, rumahnya santri itu di sini lah, nggak sampai 500 meter ya. 30 meter. 30 meter pondok. Masjid. Ke masjid ya. 100 meter mungkin. Tetap pondok. Masya Allah, walaupun dekat ya, tetap harus mondok di sana ya. Biar apa namanya, visi misi tersebut, tujuan dan yang kita terapkan di pondok itu juga berhasil bagi Mbak Dia. Yang paling penting satu visi dan misi sama santri ya, atau paling enggak sama wali santrinya sendiri. Sat, itu bagaimana sih manajemen pondok pesantren Ibnu Abbas itu untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang di pondok, khususnya untuk santri putri ini ya, mungkin kan agak-agak ribet, agak gimana nih kan? Saya awal mulai itu Mas Bino ya, buka putri atau putra saya emang gampang, atau melihatnya putri ini lebih gampang. Ternyata Masya Allah ya, lebih susah dijangkau ya. Betul. Banyak keterbatasan pembatas antara kita dengan mereka. Mungkin Ustaz Ali akan lebih banyak menjelaskan. Mungkin yang banyak pertanyaan belum selesai itu, Mas.
Jadi sebagaimana sih manajemen pondok pesantren untuk menentukan kegiatan-kegiatan khususnya untuk santri putri itu? Untuk santri putri sebenarnya untuk kegiatannya nggak beda jauh dengan santri putra. Hampir semuanya sama. Jadi kegiatan dari pagi sampai tidur itu hampir semuanya sama. Jadi anak-anak bangun sebelum subuh, kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Setelah itu halaqah, hafid Al-Quran. Subuh itu untuk setor hafalan baru. Ya, karena lagi fresh-freshnya nih ya, Masya Allah. Mereka sudah ngafal sebelum subuh. Nanti subuh setor hafalan baru, yang bisa 1 halaman ya 1 halaman, yang bisa setengah halaman ya setengah halaman, yang bisa sepertiga halaman. Jadi tidak kami paksakan. Tapi ada yang bisa 1 halaman juga alhamdulillah ada. Setengah halaman juga ada, sepertiga halaman pun ada. Sampai jam 6 halaqah, subuh untuk store. Kemudian setelah itu mereka siap-siap mandi. Kalau yang belum mandi sebelum subuh, sarapan. Setelah itu jam 7 masuk kelas. Nah, sampai jam 12 ini KPM kelas, pelajaran agama dan pelajaran umum di jam situ. Walaupun tadi seperti yang disampaikan sama Eka, untuk bahasa Arab memang banyak sekali. Ada saja seminggu sampai 10 jam. Nanti ada nahwu 4 jam, sorof 4 jam. Nanti insya Allah akan ada khot dan pelajaran memakai bahasa Arab. Jadi semuanya memang pelajaran bahasa Arab, pelajaran agama ini semuanya untuk menunjang kemampuan bahasa Arab itu. Jadi walaupun ada fikih, ada hadis, ada tauhid, tapi semuanya itu untuk menunjang kemampuan bahasa Arab mereka. Betul. Karena kalau seandainya mereka sudah bisa bahasa Arab, insya Allah mereka sudah megang kunci. Jadi kunci ilmu agama itu bahasa Arab. Ilmu itu banyak sekali ilmu agama. Tahu kuncinya insya Allah bisa. Kuncinya bahasa Arab. Itu kita memang perbanyak jamnya di pagi itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Semoga memudahkan. Amin. Maka pentingnya dan perlunya belajar bahasa Arab Ustaz ya. Dan saya pernah kemarin ngobrol sama teman yang dia belajar bahasa dari nol. Saya nanya, teori apa sih, metode apa sih yang bisa menjadikan seseorang bisa bahasa Arab? Jawaban dia singkat. Gimana kan? Menghargai proses, kata dia. Masya Allah, memang ya. Mau metode apa saja, kata beliau, semuanya hampir sama sebenarnya. Cuma yang belajar sama yang ngajar mau menghargai proses apa tidak. Kalau menghargai proses, dia jujur, Allah akan bukakan pintunya. Dari situlah kita bahasa Arabnya diperbanyak. Karena butuh proses yang panjang, insya Allah. Tiba-tiba kok bisa bahasa Arab gitu. Jadi kalau bahasa kita tuh nggak tahu kapan modotnya gitu. Kalau tumbuhan tuh nggak tahu kapan modotnya kok. Enggak yang istilahnya ujuk-ujuk gitu. Jadi betul sekali. Saya dulu bilang menghargai proses betul sekali. Betul. Sependapat kalau itu Ustaz ya. Jadi Mas Vino nih kalau bisa bahasa Arab harus sabar Mas Vino. Iya betul. Kalau sabar insya Allah Mas Vino. Ini lanjutnya nih, apa cukup? Lanjut Ustaz, masih ada nih kita ngobrol-ngobrol santai Ustaz ya. Ini maksudnya kegiatan hariannya mau lanjut sampai tidur lagi atau cukup sampai siang aja nih? Cukup siang, maksudnya malam ya mungkin agak bisa tergambar lah ya seperti apa untuk kegiatan santri yang di pondok. Ustaz, yang terbesit dalam pikiran saya ini Ustaz ya. Pernah nggak sih, maksudnya saya tuh mikir ada nggak sih kadang yang santri istilahnya kabur gitu. Pernah ngalamin gitu nggak Ustaz? Dulu pernah kabur gitu. Dulu pernah kabur nggak jadi santri? Saya alhamdulillah belum pernah kabur. Pernah nggak yang ngalami yang seperti itu Ustaz, dari santri, atau mungkin kan nggak cuma hanya di pondok pesantren Ibnu Abbas ya, mungkin di pondok lain pun juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, saya dulu pernah mondok alhamdulillah. Ya banyak teman-teman yang kabur. Alhamdulillah banyak teman-teman yang kabur. Bukan dalam rangka sombong ya. Jadi dari Pekalongan tuh waktu itu banyak. Dan rata-rata berhenti di tengah jalan. Nah, itu kenapa sih? Kendalanya kenapa kok sampai bisa? Pola alam yang barangkali karena yang di pondok itu merasa hidup di luar tuh enak. Hidup di luar bebas, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi nyatanya setelah mereka sudah dewasa, mereka ada ngobrol sama saya, hampir semuanya menjawab nyesel. Jadi yang di pondok lihatnya yang di luar tuh enak, bisa bebas. Yang di luar
lihat di pondok itu pengen seperti mereka. Wah, Dari pagi sampai malam isinya taat semua. Iya. Nah, istilahnya bahasa Pekalongan sawang sinawang gitu. Iya. Sawang sinawang. Jadi tetap ada. Di pondok Ibnu Abbas pun ada yang kabur. Tapi kalau di Ibnu Abbas itu bagi mereka yang kabur, kita lihat alasannya kaburnya. Jadi ketika kabur itu emang dia itu belum betah. Dan sebenarnya anak ini baik gitu. Maka kita cukup nasihati, kita sampaikan ke orang tuanya untuk sabar. Alhamdulillah seperti itu. Ada yang awal-awal sering kabur, 2 kali, 1 kali 2 kali, alhamdulillah sekarang betah. Suruh pulang nggak mau tadi? Malah suruh pulang nggak mau. Alhamdulillah suruh pulang nggak mau ya, berarti udah betah ya benar di pondok ya. Tapi ada yang kabur itu emang anaknya emang senangnya bebas. Nah, senangnya bebas. Kaburnya pengen jalan-jalan seperti itu. Nah, seperti ini ya kita di samping kita berikan nasihat ya kita berikan hukuman juga. Iya, betul ya. Biar agak sedikit jera gitu Ustaz ya. Iya. Tapi jangan kita pukul rata. Jadi lihat alasannya kenapa. Alasannya ya. Tapi ada nggak sih Ustaz Ali sendiri sebagai mudir punya cara-cara ataupun tips-tips untuk membuat santri itu nyaman di pondok, atau memang Ustaz Ali sendiri mengedukasi ustaz-ustaz yang lain agar santri tersebut bisa nyaman di pondok gitu Ustaz? Ya sebenarnya ini ya PR besar bagi kita ya. Kita masih tetap berusaha bagaimana membuat santri itu nyaman. Cuma di antara yang sudah kita tempuh, di antara yang sudah kita tempuh itu pelajaran di Pondok Ibnu Abbas itu tidak terlalu padat. Kalaupun dibilang padat, banyak waktu istirahatnya. Jadi contoh tadi KBM cuma sampai jam 12. Iya, betul. Nanti jam 12-nya mereka setelah makan, mereka bisa tidur sejam lebih. Jadi walaupun sore ada halaqah tahfidz, dan itu cuma sampai jam 4.20. Jadi walaupun sorenya ada kegiatan tahfidz, tapi mereka nggak terlalu kecapean, karena mereka sebelum sudah tidur. Dan halaqahnya pun nggak lama. Kemudian mereka habis itu olahraga. Nanti habis maghrib mereka ada tahfidz. Tapi mereka tak lihat wallahu alam, ketika saya amati mereka halaqah, mereka KBM di kelas, sebatas yang saya ketahui mereka nggak merasa menjadi beban. Kita lihat jarang yang ngantuk. Ketika halaqah saya keliling itu jarang yang ngantuk. 1-2 wajar lah. Terus juga kita tidurnya nggak sampai lama. Jam 9 sudah kita wajibkan tidur. Berarti udah istilahnya santri udah mulai enjoy ya dengan kegiatan belajar mengajar yang di pondok pesantren ya. Setelah untuk sarana dan prasarana ponpes untuk kegiatan santri bagaimana Ustaz? Karena tak minum. Alhamdulillah Mas Bino, untuk putri ya alhamdulillah mereka ada asrama, mereka juga memiliki aula sekarang ya alhamdulillah untuk halaqah, untuk kegiatan-kegiatan keputrian di aula, dan ada kelas juga sudah ada. Dan untuk putra juga alhamdulillah kelas juga sudah ada. Kemudian ada beberapa memang kelas untuk putra Mas Bino. Kita bahasa halusnya biar dapat barokahnya masjid. Kelasnya di masjid. Ada beberapa kelasnya di masjid. Bahasa kasarnya bahasa halusnya ngambil barokah banyak masjid. Bahasa kasarnya ya pinjam masjid untuk jadi kelas untuk belajar. Masih halus. Alhamdulillah ala kulli hal, tidur insya Allah mereka ada nyaman. Kemudian untuk kelas juga mereka alhamdulillah sampai sekarang pun juga terpenuhi. Pakai kasur, pakai ranjang. Pakai kasur, pakai ranjang. Ayo Ustaz, di luar KBM berarti ya, ada nggak sih untuk kegiatan ekstrakurikuler dari pondok sendiri itu apa aja? Untuk ekstrakurikuler, alhamdulillah di Pondok Pesantren Abbas ini ada renang, ada panahan, Masya Allah ada panahan juga ya, bela diri, apalagi tahsin betul, sama apa lagi? Kemudian ini masih kita ngumpul duit lah untuk kemarin untuk pembelian alat-alat masak. Seperti mixer. Kemarin kita sudah anggarkan dari dana bos itu untuk beli mixer. Itu juga untuk keputrian. Oh, keputrian. Jadi biar santri putri itu ada memasak gitu.
kemudian kemarin putri juga kita ajarkan menjahit. Karena kita melihat ada salah satu santri putri yang bajunya sobek, bawahnya kadang kan kalau perempuan itu roknya atau bajunya kan panjang tuh Mas Dino. Kemudian ada yang sobek, kena tanah, kemudian bolong dan seterusnya. Gitu dilihat kok tidak dibetulkan, padahal ini seorang perempuan yang di kedepan hari, di kemudian hari dia akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, yang otomatis nanti mungkin baju suaminya kancingnya lepas gitu ya. Atau mungkin kancing anaknya lepas, kita beri edukasi lah sedikit tentang bagaimana tata cara menjahit walaupun hanya dengan tangan dulu lah. Manual betul, karena ini ibaratnya bagi perempuan adalah sebuah kebutuhan yang pokok ya. Nah, kemudian kita nanti insya Allah masih anggarkan untuk pembelian alat-alat masak sehingga biar satu menghilangkan kejenuhan di pondok, kemudian ada ekstrakurikuler atau ada hal-hal refreshing seperti itu. Paling enggak santri putri bisa bereksperimen untuk memasak. Ada rehlah juga. Rehlah. Masya Allah ini rehlah ya. Itu rehlah itu yang pingin gurunya ya. Yang pingin. Cuma karena sekarang lagi pandemi ya. Betul. Agak sedikit protektif lah. Artinya waspada gitu. Untuk kegiatan formal yang lainnya di pondok apa saja? Maksudnya apa saja sih kegiatan formal di Pondok Ibnu Abbas? Untuk santri ada kegiatan khitobah. Khitobah itu latihan pidato. Iya, untuk kelas 1 SMP itu pakai bahasa Indonesia. Untuk kelas 2 SMP itu pakai bahasa Arab. Masya Allah. Kita yang guru-guru yang buatkan teksnya, nanti santri dan santriwati yang menghafal. Ini diantara kegiatan santri dan santriwati Ibnu Abbas. Ada juga kegiatan Tazwidul Mufradat. Apa itu? Tazwidul Mufradat itu pengayaan kosakata. Itu setiap hari itu kira-kira 3 kosakata. Jadi kalau seandainya 3 hari 3 kosakata, sebulan kita hitung 20 kali aja. 20 kali 3 sudah berapa, Ustaz? 60. 60. Dikalikan 10 bulan. Sudah 600 setahun insya Allah. Dikalikan lagi, diakumulasi lagi. Selama 3 tahun. Jadi di antara kegiatan-kegiatan untuk menunjang bahasa juga. Ada juga tahsin. Alhamdulillah. Kita juga kerjasama ya, minta tolong bahasanya dengan Ustazah Yuliana, Mas. Siapa itu, Ustaz? Beliau masa nggak tahu, Mas? Istri dari Ustadz Muflih. Pura-pura nggak tahu. Istrinya Ustadz Muflih. Beliau Masya Allah salah satu pengajar juga di Pondok Al Irsyad Putri itu di jalan mana ya? Kleko apa Poncol itu maksudnya. Beliau juga sudah punya sanad. Masya Allah. Makharijul hurufnya juga sudah Masya Allah lah, tidak perlu dipertanyakan kembali. Dan kita minta tolong beliau untuk satu membetulkan lidah-lidah guru-guru kita gitu ya. Bengkel lidah ya. Guru akhwat. Ya, kalau guru ikhwan bersama Ustadz Muflih langsung ya. Dan Ustadz Abdul Somad. Jadi bergabung juga bersama Ibnu Abbas, Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang Ustadz Abdul Somad udah juga gabung di Ibnu Abbas. Ya, walaupun sementara. Akhirnya nanti sementahun. Amin. Untuk guru dan untuk santriwati. Jadi harapannya juga tahsinnya, makharijul hurufnya bagus lah seperti itu. Baik, yang terakhir, kenapa sih ya sebelum saya tutup program acara ini, kenapa sih harus istilahnya kenapa sih harus nyantri di Ponpes Ibnu Abbas gitu? Terakhir saja. Terakhir. Tadi awal-awal kayaknya pingin cepet, tapi sekarang pingin lama nih. Sama ya. Kayaknya masih banyak yang disampaikan. Iya. Dari tadi lebih condong ke pembahasan SMP Wusto. Yang ini kayaknya betul. SD ya. Untuk tingkat SD. Dipanjangin sedikit lagi. Panjangin sedikit lah, ya nggak apa-apa. Boleh lah. Kita ngobrol sana kan enakan awal-awal kita tegang bareng nih. Saya pribadi juga, kalau sama Ustadz,
Saya pribadi tegang juga. Rasanya pengen sampai jam 12. Nah pada akhirnya kita udah ketemu feel-nya ini, udah ngobrol santai kan. Nah gini Ustaz ya. Chemistry-nya udah dapet nih. TikTok-nya pingpongnya udah dapet nih. Yang ulang mungkin. Iya, mantap Ustaz. Kalau untuk ULA mungkin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa satu ULA itu tidak ada pondok ya, hanya sekedar masuk saja. Dan juga sama kita ngambil dari non formal. Kenapa non formal? Karena bebas dari segi kurikulum, bebas. Pemerintah memberikan kebebasan mutlak kepada pondok. Monggo mau di seperti apakan. Tapi di sisi lain kita sudah terakreditasi. Berarti pemerintah sudah mengakreditasi ya, menyetarakan bahwa sekolah ini sudah setara lah dengan sekolah milik pemerintah. Kemudian kita juga memiliki ijazah sendiri, ujian di tempat sendiri, dan kemudian kita sendiri pihak sekolah yang menandatangani ijazah tersebut. Jadi benar-benar walaupun non formal, walaupun tidak resmi, tapi kita diberikan apresiasi seperti yang saya sampaikan oleh pemerintah. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk tingkat pula sama tahfidz dan bahasa Arab. Maka tahfidnya juga punya porsi besar dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, pun juga bahasa Arab juga memiliki porsi yang besar. Itu dari segi bahasa. Lalu matematika, pelajaran umum gimana? Ada. Tapi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 hanya matematika dan Indonesia saja. 3 mata pelajaran? 2. Oh, 2 ya? Indo matematika untuk umum ya. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka cukup calistung bahasanya, baca, tulis, berhitung, sudah itu. Tidak ada yang lain untuk pelajaran umum. Tapi untuk fikih tetap ada ya, adab ya ada, tahfidz ya juga ada. Cuman untuk mapel umumnya cuman matematika sama Indonesia aja sih, seperti itu. Oh ya Ustaz, kalau untuk kemarin ya, kan kemarin juga udah menerima santri baru ya? Betul. Nah, itu sistem penerimanya gimana Ustaz? Sistem penerimaannya Ibnu Abbas welcome untuk semuanya. Ya, semuanya silahkan untuk bisa mendaftarkan di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Ada 3 hal kita terima terlebih dahulu. Mulai pendaftaran itu tanggal 16 November kemarin sampai tanggal berapa Ustaz? 31 Januari. 31 Januari. Jadi ada 2 bulan kurang lebih, 2 bulan setengah ya kurang lebih untuk membuka pendaftaran gelombang 1. Nah di gelombang 1 kita terima dulu semuanya. Nanti setelah pendaftaran gelombang itu ditutup, kita ada seleksi, ada tes. Ada tes. Tes apa namanya, kemampuan dasar, TKD ya, tes kemampuan dasar. Kemudian yang kedua tes hafalan Al-Quran, kemudian yang ketiga tes psikotes apa ya, psikologinya gitu. Jadi kita juga kerjasama tuh sama Pak Rizky Nuansa Hadian S, sarjana psikologi. Beliau kita ajak untuk bekerja sama mengecek psikologi santri-santri kita, karena penting juga itu Mas untuk masalah psikologi. Bagaimana anak itu kesiapan dan seterusnya. Maka kita gendeng orang yang memang pakar dalam masalah itu untuk bareng bersama kita. Kalau ternyata di tengah jalan ada santri yang seperti ini, kita juga konsultasi, Pak, ngapunten ada santri kami ini kok telat menghafal atau mungkin di kelas itu kurang. Kita ajak ke orang itu untuk sama-sama digali psikologinya, dikonsultasikan, betul. Itu SD dan SMP juga sama seperti itu sih kurang lebih Ustaz ya. Maka satu Mas Vino, saya Ustaz, banyak pertanyaan seperti ini. Pak, saya Ustaz, anak saya sekolahnya negeri, SD-nya negeri. Mungkin tidak untuk masuk di Ibnu Abbas, karena di Ibnu Abbas tadi Masya Allah harus Quran, ini kayaknya nggak mungkin nih. Maka jawaban kami sangat mungkin. Ada tes Al-Qur'annya, sangat mungkin. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ali, mulai masuk diterima tidak ada hafalan Al-Qur'an, hanya membetulkan bacaan saja. Banyak di antara santri kita Ustadz ya, yang dari negeri
Masya Allah, tapi karena semangat tinggi, kemauan tinggi, dukungan orang tua, ternyata dari segi prestasi akademisnya dia lebih cepat daripada yang mungkin. Karena itu memang ada kemauan yang sangat tinggi. Betul. Maka lewat podcast ini mungkin dilihat oleh calon wali santri ya. Betul. Jangan minder. Iya. Jangan minder, anaknya mungkin di SD negeri untuk dimasukkan ke Ibnu Abbas. Insya Allah dengan pertolongan dari Allah dan guru-guru kita untuk sama-sama membantu. Betul sekali. Agar anak-anak panjenengan semua diajarkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, ini setelah masuk penerimaan santri, nah itu biaya pendaftaran dan untuk biaya per bulannya berapa Ustaz? Antara untuk yang setingkat SD dan yang tadi SMP? Ini Ustaz Ali buka KPN nih. Nggak hafal Mas, jadi harus buka HP. Buka kamus ya Ustaz ya. Masya Allah ya. Sekali lagi untuk sahabat muslim, nanti untuk program acara baru dari kami Dunia Pondok ini bisa Anda simak ya, Anda bisa lihat juga di channel YouTube kami di Nida Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Oke, jangan lupa. Ini beliau dua masih koordinasi ini. Untuk apa tadi Mas pertanyaannya tadi? Iya, ini untuk biaya pendaftaran dan untuk biaya per bulan yang untuk setingkat SD dan setingkat SMP-nya. Kalau untuk setingkat SD ya, di angka 175 per bulannya. Kemudian untuk SMP di angka 850. Itu untuk satu bulan. Betul. Makan 3 hari dan tinggal 3 kali sehari. 3 kali sehari. Makan 3 hari. Iya. Makan wali santri protes. Makan 3 sehari. Dan sebenarnya kita ngobrolnya masih pengen panjang, kali lebar, kali tinggi saja. Masya Allah, banyak sekali pembahasan, penjelasan juga dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas ya. Yang sekali lagi jazakumullah khairan untuk Ustadz Ali Mahdi sebagai mudir di sela-sela kesibukan beliau sudah bisa menyempatkan untuk bisa hadir di studio kami. Juga saya paksa. Dipaksa beliau. Juga Ustadz Meka juga jazakumullah khairan untuk bisa datang juga udah di podcast Nida Channel di sela-sela kesibukan beliau juga yang dakwahnya kesana sini ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, kita juga harus pamit undur diri nih Ustadz, soalnya waktu udah menunjukkan jam sekian, jadi kita harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan untuk antum berdua nih Ustadz ya. Akhirnya akhirnya kita akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.